Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba fallopian. Fertilisasi diawali apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Sel sperma menggunakan flagella yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba fallopi untuk menuju ke sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu juga karena adanya sensor panas dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Hal tersebut terjadi karena setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan menyusun suatu lapisan yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Perkembangan embrio dibagi menjadi 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Pertama, trimester pertama. Periode terbentuknya hampir semua organ tubuh janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman beralkohol agar janin yang dikandungnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Yang kedua, trimester kedua. Perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak dapat perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Yang ketiga, trimester ketiga, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam wanita terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi atau saluran kelamin. Ovarium indung telur berjumlah sepasang, berbentuk oval dengan panjang 3-4 cm. Ovarium berada di dalam rongga badan dan di daerah pinggang. Umumnya setiap ovarium menghasilkan ovum setiap 28 hari. Fungsi ovarium yakni menghasilkan ovum atau sel telur, serta hormon estrogen dan progesteron. Saluran reproduksi, saluran kelamin terdiri dari oviduk, uterus, dan vagina. Organ reproduksi luar pada wanita berupa vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari organ kelamin wanita. Vulva terdiri dari mons pubis. Mons veneris merupakan daerah atas dan luar dari vulva yang banyak mengandung jaringan lemak. Pada masa pubertas, daerah ini mulai ditumbuhi oleh rambut. Di bawah mons pubis terdapat lipatan labium mayor, bibir besar yang berjumlah sepasang. Di dalam labium mayor terdapat lipatan labium minor, bibir kecil, yang juga berjumlah sepasang. Labium mayor dan labium minor berfungsi untuk melindungi vagina. 2. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Dalam ovarium terdapat ogonium, ogonia atau jamak, atau sel lindung telur. Ogonium bersifat diploid dengan 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Ogonium akan memperbanyak diri dengan cara mitosis membentuk oosit primer. Oogenesis telah dimulai saat bayi perempuan masih di dalam kandungan, yaitu pada saat bayi berusia sekitar 5 bulan dalam kandungan. Pada saat bayi perempuan berumur 6 bulan, oosit primer akan membelah secara meiosis. Namun meiosis
Tahap pertama pada oosit primer ini tidak dilanjutkan sampai bayi perempuan tumbuh menjadi anak perempuan yang mengalami pubertas. Oosit primer tersebut berada dalam keadaan istirahat atau dorman. 3. Hormon pada wanita. Pada wanita, peran hormon dalam perkembangan oogenesis dan perkembangan reproduksi jauh lebih kompleks dibanding pada pria. Salah satu peran hormon pada wanita dalam proses reproduksi adalah dalam siklus menstruasi. Siklus menstruasi pria. Salah satu peran hormon pada wanita dalam proses reproduksi adalah dalam siklus menstruasi. Siklus menstruasi atau haid adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai pelepasan endometrium. Menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi sekitar 28 hari. Pelepasan ovum yang berupa oosit sekunder dari ovarium disebut ovulasi, yang berkaitan dengan adanya kerjasama antara di hipotalamus dan ovarium. Hasil kerjasama tersebut akan memicu pengeluaran hormon-hormon yang mempengaruhi mekanisme siklus menstruasi. Fase praovulasi. Pada fase praovulasi atau eksplis siklus menstruasi, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin. Gonadotropin merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH. Fase uvalus. Pada saat mendekati fase ovulasi atau mendekati hari ke-14, terjadi perubahan reproduksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan reaksi umpan balik negatif atau hambatan terhadap perlengkapan FSH lebih lanjut dari hipofisis. Fase pasca ovulasi. Pasca ovulasi, Feniskal demograf yang ditinggalkan oleh oosit sekunder karena pengaruh LH dan PSH akan berkerut dan berubah jadi korpus luteum. 4. Fertilasi. Fertilasi atau pembuahan terjadi saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma. Fertilisasi umumnya terjadi segera setelah oosit sekunder masuk ovidum, namun sebelum sperma dapat masuk ke oosit sekunder, pertama-tama sperma harus menembus lapis-lapis sel gratulosa yang melekat di sisi luar oosit sekunder yang disebut corona radiata. Kemudian sperma juga harus menembus lapisan sesudah corona radiata, yaitu zona pellucida. Zona pellucida merupakan lapisan di sebelah dalam corona mediata berupa glikoprotein yang membungkus oosit sekunder. Pada sperma, bagian kromosom mengeluarkan hyaluronidase, enzim yang dapat mengeluarkan senyawa hyaluronid pada corona radiata. Oklosin, protease yang dapat menghancurkan glikoprotein pada zona pellucida. Antifertilizin, antigen terdapat terhadap oosit sekunder sehingga sperma dapat melekat pada oosit sekunder. Oosit sekunder juga mengeluarkan senyawa tertentu, yaitu fertilizin yang tersusun dari glikoprotein dengan fungsinya yaitu mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, menarik sperma secara komotatif positif, mengumpulkan sperma di sekeliling oosit sekunder. Yang kelima, gestasi kehamilan. Zigot akan ditanam diimplantikasikan pada endometrium uterus. Dalam perjalanan ke uterus, zigot membelah secara mitosis berkali-kali. Hasil pembelahan tersebut berupa kelompok sel yang sama besarnya dengan bentuk seperti buah arbei yang disebut tahap morula. Morula akan terus membelah sampai terbentuk blastosit. Tahap ini disebut blastola dengan rongga di dalamnya yang disebut blastokel atau blastosel.
Blastosit terdiri dari sel-sel bagian luar dan sel-sel bagian dalam. Sel-sel bagian luar blastosit. Sel-sel bagian luar blastosit merupakan sel-sel trofoblast yang akan membantu inflasi blastosit pada uterus. Sel-sel steroblast membentuk tonjolan-tonjolan ke arah endometrium yang fungsinya sebagai kait. Trofoblast juga mensekresikan enzim proteolitik yang berfungsi untuk mencerna serta mencairkan sel-sel endometrium. Saccus vitellosus. Saccus vitellosus atau kantung telur adalah membran sekelompok kantung yang pertama kali dibentuk dari peluas lapisan endoderm, lapisan terdalam pada blastosit. Saccus vitellinus merupakan tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh-pembuluh darah pertama embrio. Saccus vitellius berinteraksi dengan toroblast pembentuk klorin. Yang keenam, persalinan. Persalinan merupakan proses kelahiran bayi pada persalinan uterus secara perlahan menjadi lebih peka sampai akhirnya berkontraksi secara berkala hingga bayi dilahirkan. Penyebab peningkatan kepekaan dan aktivitas uterus sehingga terjadi kontraksi yang dipengaruhi faktor-faktor hormon dan faktor-faktor mekanis. Hormon-hormon yang berpengaruh terhadap kontraksi uterus yaitu estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan relaksin. Estrogen dihasilkan oleh plasenta yang kontraksinya meningkat pada saat persalinan. Estrogen berfungsi untuk kontraksi uterus. Oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin. Oksitosin berfungsi untuk berkontraksi embrio. Saccus vitellius berinteraksi dengan toroblast pembentuk klorin. Yang keenam, persalinan. Persalinan merupakan proses kelahiran bayi pada persalinan uterus secara perlahan menjadi lebih peka sampai akhirnya berkontraksi secara berkala hingga bayi dilahirkan. Penyebab peningkatan kepekaan dan aktivitas uterus sehingga terjadi kontraksi yang dipengaruhi faktor-faktor hormon dan faktor-faktor mekanis. Hormon-hormon yang berpengaruh terhadap kontraksi uterus yaitu estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan relaksin. Estrogen dihasilkan oleh plasenta yang kontraksinya meningkat pada saat persalinan. Estrogen berfungsi untuk kontraksi uterus. Oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin. Oksitosin berfungsi untuk berkontraksi uterus. Prostaglandin dihasilkan oleh membran pada janin. Prostaglandin berfungsi untuk meningkatkan intensitas kontraksi uterus. Relaksin dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium dan plasenta. Relaksin berfungsi untuk relaksasi atau melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul sehingga mempermudah persalinan. 7. Laktasi. Kelangsungan bayi yang baru lahir bergantung pada salinan susu dari ibu. Produksi air susu laktasi berasal dari sepasang kelenjar susu payudara ibu. Sebelum kehamilan, payudara hanya terdiri dari jaringan adiposa, jaringan lemak, serta suatu sistem berupa kelenjar susu dan saluran-saluran kelenjar ductus kelenjar yang belum berkembang. Pada masa kehamilan, pertumbuhan awal kelenjar susu dirancang oleh mamotropin. Mamotropin merupakan hormon yang dihasilkan dari hipofisis ibu dan plasenta janin. Selain mamotropin, ada juga sejumlah besar estrogen dan progesteron yang dikeluarkan oleh plasenta sehingga sistem saluran-saluran kelenjar payudara tumbuh dan bercabang. Secara bersamaan, kelenjar payudara dan jaringan lemak di sekitarnya juga bertambah besar. Gangguan pada sistem reproduksi wanita. 1. Gangguan menstruasi. 2. Kanker genitalia. 3. Kanker vagina. 4. Kanker serviks.
5. Kanker ovarium. 6. Endometriosis. Seks primer dan sekunder. Seks adalah perbedaan biologis atau perbedaan anatomi antara perempuan dan laki-laki, disebut juga jenis kelamin. Berpegang pada definisi tersebut, maka yang membedakan perempuan dan laki-laki adalah organ reproduksinya yang merupakan kodrat dari Tuhan dan tidak dapat dipertukarkan. Misalnya perempuan mengalami menstruasi, hamil, dan melahirkan, sedangkan laki-laki tidak. Karakteristik seks adalah organ biologis yang dibawa sejak lahir, bersifat umum atau universal. Contohnya, laki-laki mempunyai penis dan perempuan mempunyai vagina. Melalui operasi dan atau terapi hormon, seorang laki-laki bisa nampak menjadi seperti perempuan, namun tidak hamil dan tidak melahirkan karena tidak memiliki rahim. Begitu pula sebaliknya, perempuan melalui proses operasi dan atau terapi hormon dapat nampak menjadi laki-laki namun tidak dapat memproduksi sperma. Seks baik yang dibawa sejak lahir maupun yang berubah karena operasi dan atau terapi hormon. Dengan tegas mendefinisikan perbedaan laki-laki dan perempuan, seks atau jenis kelamin biologis itulah yang membedakan perempuan dan laki-laki. Namun, secara biologis, perempuan dan laki-laki juga dibedakan karena penanda seks primer dan sekunder. Penanda seks primer adalah organ yang menunjukkan jenis kelamin dan dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan penanda seks sekunder adalah penanda jenis kelamin yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dan lebih bersifat hormonal. Pembuktian penanda seks sekunder ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan darah, hormon, dan kromosom di laboratorium. Sistem reproduksi laki-laki. Pengertian sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau berkembang biak pada pria. Pada sistem reproduksi pria terdapat alat reproduksi atau alat kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Fungsi sistem reproduksi adalah untuk memproduksi sperma untuk berkembang biak. Sperma akan berkembang dengan sel telur untuk pembuahan atau dikenal juga dengan fertilisasi. Proses fertilisasi akan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin. A. Fungsi telur pada laki-laki. Secara umum terdapat dua fungsi utama dari testis, yakni untuk memproduksi dan menyimpan sperma serta memproduksi hormon pria. Fungsi dari saluran sperma. Fungsi vas deferens adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ reproduksi pria ini adalah saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Dari epididymis, sperma disalurkan melalui vas deferens untuk kemudian menuju saluran kemih alias uret. Organ reproduksi laki-laki. Proses reproduksi pada pria membutuhkan organ reproduksi. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian, yakni organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar. Penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis adalah salah satu organ mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber pria. Organ penis terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni kepala penis. Pada awal bagian ini tertutupi oleh lapisan kulit. Batang penis berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Selain itu, berperan sebagai saluran sperma dan urin. Buah sakar. Posisi buah sakar berada tepat di ujung bawah batang penis. Buah sakar berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lubang di ujung kepala penis, saluran keluarnya air kemih dan sperma. Pada bagian ini juga terdapat banyak saraf sensitif. Skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi berbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Skrotum juga merupakan tempat berdiamnya testikel atau buah sakar. Skrotum dikelilingi banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis. Suhu yang tepat saat sangat diperlukan testis untuk memproduksi sperma. Testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat
reproduksi bagi sperma dari testosteron. Secara umum, pria memiliki 2 buah testis yang berada di bagian kanan dan kiri dengan membentuk oval. Pada remaja, testosteron yang berproduksi berperan memberikan perubahan pada tubuh saat masa puber berlangsung. Organ reproduksi bagian dalam, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Epididymis berfungsi memasak atau mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Pars deferens merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna